Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog saya. Bagi kalian yang baru saja tahu channel ini adalah satu-satunya channel independen di Indonesia yang hanya membahas khusus brand-brand outdoor internasional. Juga vlog-vlog perjalanan saya bersama anak-anak saya dan istri, juga tim saya, baik itu perjalanan car camping, wisata alam, dan sejenisnya. Channel ini juga membahas mengenai gear-gear studio yang saya gunakan dalam belajar membuat konten yang juga bisa jadi referensi buat kalian khusus yang masih belajar juga. Dalam vlog-vlog perjalanan saya, kalian juga bisa menikmati jalan-jalan virtual, mendapatkan referensi tempat wisata yang cocok untuk membawa anak-anak dan istri, juga keluarga, dan referensi pertimbangan gear-gear apa saja yang perlu kalian bawa dalam perjalanan tersebut. Halo teman-teman, kita mau berangkat ke Ujung Genteng. Sebetulnya planningnya jalannya jam 3 pagi. Bang, sini bang. Cuma karena packing baru kelar jam 12-an, baru bisa istirahat jam 1. Akhirnya alarm nggak bunyi. Alarm bunyi tapi kitanya nggak sadar. Ya kita berangkat akhirnya jam 8.19. Ya mudah-mudahan aja berangkat pagi begini bisa dapat footage yang bagus karena cuacanya lagi cerah banget. Yuk, ayo bang, sini bang. Omar mau kemana? Ya udah lewat situ kan bisa. Nah, bisa. So sweet sekali. Ya, jadi Ibrahim ini harus ditaruh di car seat dan harus dipakein seat belt karena anak ini kalau nggak pakai seat belt, nggak di car seat, ya udah jelas mau isi mobil berantakan semua. Juga perlu saya sampaikan bahwa setelah saya pikir-pikir, saya hanya akan membuat vlog atau konten apapun itu yang sesuai dengan hati nurani dan tujuan saya, yaitu memberikan motivasi bagi teman-teman yang ingin hijrah dari riba. Bahwa dari melihat video-video kehidupan saya bersama anak saya, bersama istri dan keluarga saya, juga melihat video-video bagaimana saya membangun kembali usaha saya yang saya rintis sejak tahun 2014 yang sempat bangkrut karena riba. Ini bisa menjadi referensi buat kalian bahwa dengan meninggalkan riba tidak perlu takut menjadi miskin dan hina. Omar, baca dulu Omar. Amin. Untuk channel ini akhirnya saya tidak lagi memikirkan beberapa banyak subscriber, like, notif, dan share yang akan saya dapatkan dengan semua konten-konten yang saya buat. Artinya saya hanya akan membuat sesuatu yang saya suka, tidak ada sponsor-sponsor apapun, dan saya bebas ingin mengomentari apapun secara objektif dan tentunya harus sesuai pengalaman pribadi. Di vlog-vlog saya ini akan saya sampaikan pengalaman-pengalaman saya hijrah dari riba serta pesan-pesan moral yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Selamat menikmati, semoga terhibur dan bermanfaat. Seperti biasa, sesuai konsep vlog yang saya buat yaitu jalan-jalan virtual, saya tidak membuang footage selama perjalanan. Apalagi Cisarua ini adalah tempat yang buat kami sangat indah. Tempat kami berada di ketinggian sekitar 1.300 meter dari permukaan laut, di bawah kaki Gunung Burangrang. Gunung Burangrang merupakan sebuah gunung api mati yang terdapat di Pulau Jawa, Indonesia. Mempunyai ketinggian setinggi 2.050 meter dari permukaan laut, gunung ini merupakan satu-satunya sisa dari hasil letusan besar Gunung Sunda di zaman prasejarah.
Udara di sini sangat sejuk. Suhu di sini siang hari rata-rata mencapai 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Sedangkan di malam hari rata-rata mencapai 15 sampai dengan 20 derajat Celcius. Sebelah kiri kita ini adalah kota Bandung. Kalau malam hari dan cuaca sedang cerah, gemerlap city light terlihat jelas dari sini. Di sini jalan aspal rata-rata mulus. Pemandangan perbukitan, gunung-gunung, lembah, jurang, hutan-hutan, dan kebun-kebun. Buat kami ini sangat menghibur mata. Sebelah kanan kita ini adalah kota Padalarang. Kalau cuaca sedang cerah di malam hari, gemerlap city light juga terlihat dari sini. Di depan kita ini adalah jalur tol Purbalenyi, di mana kalau ke kiri menuju ke kota Bandung, ke kanan adalah menuju ke Jakarta. Ini adalah jalur alternatif kalau kalian ingin masuk ke Bandung Kota via Setiabudi atau Ciamplas. Bisa juga ke Ciumbuleuit, Dago, atau ke Dipati Ukur. Untuk menghindari macet saat weekend dan menumpuknya antrian di gerbang tol Pasteur, ketika kalian masuk ke Bandung, saya menyarankan kalian masuk lewat jalur ini. Kalian bisa keluar di pintu tol Padalarang, kemudian kalian perlu masuk ke Kota Baru Pariangan dan putar balik untuk masuk menuju jalur pintu masuk ini. Ambil arah Cisarua atau Lembang. Ini adalah jalan menuju Padalarang. Pemandangannya di sini adalah tebing-tebing. Kita juga melewati tebing Citatah, di mana tebing itu cukup terkenal untuk latihan panjat para Kopassus dan pemanjat tebing. Kalau malam hari lewat sini isinya truk-truk besar pengangkut batu. Jalannya berkelok-kelok, tentu sangat membosankan. Kalau lurus terus kita bisa sampai ke Cianjur. Bisa juga ke Sukabumi, bisa juga ke Bogor Puncak. Saat di perjalanan tiba-tiba istri saya kelaparan. Pas banget ada roti unyil yang memang biasa dijadikan oleh-oleh bagi turis domestik. Roti unyil dan kue oke-oke ini cocok sekali buat cemilan bocil karena bentuknya yang kecil tapi rasanya lezat dan gurih. Menurut saya mirip-mirip roti breadtalk. Harganya juga tidak mahal. Kita jajan 3 box cuma habis 75.000.
oke-oke ini beralamat di Jalan Raya Padalarang nomor 263 Ciburuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Buat cemilan selama perjalanan atau buat oleh-oleh, kami sangat merekomendasikan jajanan ini. Saat di perjalanan, seperti biasa, tiba-tiba mata saya sepet sebelah, alias ngantuk. Obatnya cuma kopi dan rokok. Kita perlu mampir dulu di pom bensin Padalarang, di mana pom bensin ini juga memiliki banyak sekali cerita. Waktu saya masih ngantor di Fatmawati, saya pulang ketemu anak seminggu sekali. Dari Jakarta, saya berangkat jam 12 malam, sampai sini biasanya jam 4, jam 5 pagi. Kalau mata udah nggak kuat, biasanya saya tidur sini sehabis sholat subuh. Bangun jam 7 pagi, lanjut lagi perjalanan menuju rumah Cisarua. Keluarin, jangan, buka aja. Buka, kan saya ada kompartemennya. Buka, nah, cek baca. Jangan kaget, Sepanjang perjalanan menuju Cianjur, pemandangannya adalah sawah-sawah. Bagus sekali, indah sekali, sangat menghibur mata. Tujuan kita selanjutnya adalah mampir untuk makan siang di Alam Sunda yang ada di kota Cianjur. Saat di perjalanan kita melewati jembatan yang sangat bagus sekali. Jembatannya tinggi sekali dan di bawahnya ada sungai. Kita sempat berencana untuk berhenti sebentar dan terbangkan drone untuk mengambil footage. Tapi pikir-pikir ini bukan menjadi prioritas kami.
karena kami membawa anak sehingga harus sampai tepat waktu saat jam makan siang. Saat menuju perjalanan ke Alam Sunda Cianjur, ternyata di kanan jalan kita ada Alam Sunda juga yang baru buka. Di Jalan Padalarang sebelum masuk ke Cianjur kota, ini cabang baru karena tahun lalu biasa saya lewat sini tiap balik dari Jakarta, cabang ini belum ada. Kalau saya cek di Gmap, ini adalah Alam Sunda yang terletak di Jalan Raya Bandung nomor 18 Cikolotok, Sukamulya, Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Alam Sunda sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dengan konsep warung nasi. Alam Sunda berdiri sejak tahun 2019 di Kabupaten Cianjur dengan cabang pertamanya yaitu yang berada di Jakarta, Tanah Abang, dan berkembang dengan cepat sehingga pada tahun 2019 telah berkembang menjadi 13 cabang. Saya merasa perlu menyampaikan informasi ini karena kebetulan sekali Alam Sunda adalah tempat favorit saya dan saya sangat merekomendasikannya. Dulu zaman tiap balik kantor Fatmawati saya selalu makan Alam Sunda yang ada di Cipanas. Karena sampai daerah sini sekitar jam 2 jam 3 pagi tentu tidak banyak pilihan makanan enak yang buka 24 jam. Selain itu, waktu istri saya bertugas di Rumah Sakit Cimacan, hampir tiap hari bisa 3 kali kita makan di Alam Sunda yang ada di Pasar Cipanas. Dari cerita-cerita tersebut, Alam Sunda juga menyimpan banyak kenangan. Ini bukan restoran mahal, termasuk yang menengah. Tapi rasanya enak sekali, terutama sambelnya. Bikin nagih. Oh, tunggu. Jangan dipegang. Itu belum matang. Dia harus digoreng dulu. Kita beli 2 lele, 5 ayam goreng, hanya habis 97.000. Oh ya, kebetulan anak-anak saya suka sekali dengan lele goreng. Lele goreng Alam Sunda juga menjadi favorit buat mereka. Makan siang dan sholat zuhur sudah selesai, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Sukabumi. Ini adalah kota Cianjur yang terkenal sekali dengan sambal tauco. Kota Cianjur buat kami juga memiliki banyak sekali cerita. Karena zaman dulu istri saya juga pernah bertugas di RSUD Cianjur.
Coba kalian lihat kiri jalan itu ada semacam manekin botol sambal tauco ukuran besar yang seperti menjadi simbol. Sekarang kita sudah masuk jalur menuju Sukabumi. Pemandangan selama perjalanan tidak terlalu menarik, selain melihat Gunung Gede Pangrango yang berada di sisi kanan kita. Selain itu ada beberapa persawahan, bukit-bukit, pabrik-pabrik, sisanya adalah tidak terlalu menghibur mata. Saya berharap segera mencapai kota Sukabumi. Setelah hampir 1 jam perjalanan yang membosankan, akhirnya kita sampai di kota Sukabumi. Mata yang tadinya sempat ngantuk sepanjang perjalanan akhirnya kembali seger lagi. Zaman dulu sekitar tahun 2014-2015 kalau ke Ujung Genteng saya selalu dari Jakarta. Ini pertama kalinya saya dari Bandung lewat jalur Sukabumi. Kalau dari Jakarta kita bisa lewat Pelabuhan Ratu. Pemandangannya sangat spektakuler sekali, apalagi kalau bisa sambil nerbangin drone. Tapi kalau dari Bandung menuju Jakarta lewat Sukabumi, saya dulu cukup sering lewat sini. Karena kebetulan istri saya juga pernah tugas jaga di klinik sebuah pabrik yang terletak di Cidahu, Sukabumi. Di sana juga ada tempat camping yang zaman dulu hampir tiap minggu kita ke sana. Namanya Java Naspa. Tempat itu sudah seperti rumah kita sendiri. Kebetulan mapala saya Cipta Ceria Alam Universitas Pancasila sempat beberapa kali diklat di sana. Jadi penduduk sekitar sudah sangat dekat dan akrab dengan wajah-wajah kita. Jalan lewat sini sangat membosankan. Banyak pabrik-pabrik, cuma bisa 2 jalur dan tidak sedikit juga yang berlubang. Kita berhenti sejenak di Indomart untuk beli cemilan sambil ganti pampers anak-anak. Coba kalian lihat, gehunya besar-besar sekali dan rasanya enak, rada-rada pedes, tapi gurih sekali. Tidak cukup jajan gehu, kita juga jajan batagor. Yakin gak yakin rasanya akan enak atau enggak. Tapi ya kita beli aja, siapa tahu bisa dicemilin selama perjalanan. Tas. Ya. Setelah berhenti sejenak untuk ganti pampers anak-anak, jajan gehu dan batagor, serta ngerokok sebatang 2 batang, perjalanan kita lanjut kembali menuju Ujung Genteng. By the way, saya sebetulnya sangat sering berkendara jarak jauh ribuan kilometer. Baik itu ke Jawa Timur, Pekanbaru Riau, Payakumbuh Sumatera Barat, atau ke Padang. Nyetir sendirian cukup ditemani kopi dan rokok, perjalanan jauh nikmat-nikmat saja. Tapi akan berbeda kalau nyetir bawa anak.
di mana saya tentu tidak akan bisa merokok. Tapi alhamdulillah masih bisa ngopi. Tiga. Cheese gitu. Cheese mana? Mana? Lihat sini dulu. Ya, nggak tos ini mah dah. Tos dulu. Tos dulu. Di sini apa mau di sini? Setelah berjalan hampir 4 jam sejak dari makan siang di Alam Sunda Cianjur, tiba waktunya sholat asar. Kami mencari sebuah masjid yang memiliki parkiran tidak terlalu ramai. Maksudnya agar tetap menjaga social distancing. Bicara mengenai social distancing pada saat kami membawa anak-anak menjadi sangat penting. Mengingat anak-anak saya tidak sungkan-sungkan untuk mendekati orang lain dan menyentuh benda apapun yang ada di sekitarnya. Ngomong-ngomong Pekanbaru Riau dan Payakumbuh Sumatera Barat, kebetulan istri saya asli Pekanbaru. Kampung halamannya adalah di Payakumbuh. Perjalanan terjauh terakhir saya tahun ini adalah di bulan Maret 2021. Dari Bandung ke Payakumbuh untuk menjemput anak-anak dan istri saya pulang kembali ke Bandung. Mereka sempat saya titipkan di rumah orang tua istri dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021. Saat itu hidup saya lagi sulit-sulitnya membangun kembali usaha saya yang bangkrut karena riba. Akhirnya saya mengambil keputusan yang tersulit dalam hidup saya dengan memilih jauh dari anak-anak dan istri. Dengan maksud agar bisa fokus kerja siang malam membangun usaha saya kembali normal dan menghindari konflik pertengkaran saya dengan istri yang hampir setiap hari terjadi karena tentu tidak mudah menghadapi situasi saat itu di mana kita hanya berdua mengurus anak-anak yang masih kecil-kecil dan saya pun sambil kembali merintis usaha. Selama bulan-bulan tersebut hidup saya 15 hari di kampung, 15 hari di Bandung. Alhamdulillah dalam tempo 5 bulan yang efektifnya berarti 2,5 bulan saya bekerja siang malam. Akhirnya pada awal Maret 2021 saya sudah bisa menjemput mereka kembali ke Bandung dengan kondisi rumah dan kantor di Bandung jauh-jauh lebih baik. Oh ya, istri saya adalah seorang dokter lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terakhir bertugas di Puskesmas Cisarua. Itulah sebabnya kenapa kami bisa sampai dan akhirnya tinggal menetap di sini. Akhir Desember 2019 saya meminta untuk resign dengan pertimbangan agar bisa fokus mengurus anak pertama saya. Kegagalan usaha saya di atas dan sulitnya kondisi kami saat itu tentu tidak mudah juga untuk istri saya lalui. Apalagi di saat itu anak kedua kami baru lahir dan kami sama-sama sekali tidak ada pemasukan. Pada masa-masa itu kami bisa hidup dari hasil menjual barang-barang outdoor koleksi pribadi saya, hanya untuk sekedar menyambung hidup dan memperpanjang kontrakan rumah. Benar-benar hidup kami sangat sulit, bahkan saya bisa katakan saat itu adalah titik tersulit yang pernah saya alami. Saya sempat berpikir ingin melamar pekerjaan di mana menjadi supir tembak pun akan saya lakukan. Yang penting halal. Menghadapi cobaan pada saat itu, kami tetap tegar dan berusaha bahwa dengan sungguh-sungguh meninggalkan riba, ini tidak akan membuat kami justru malah tambah miskin dan hina. Awas Oma. Tempat Bapak. Apaan? Membeli Di mana? Di dalam tas.
Doi bikin susu. Ada air sini itu deh. Mami, bawa air. Susu. Ada haus. Nih. Buka tisunya gimana sih nih? Sini lihat sini Mak. Minum susu. Buka dari samping tisunya. Kami sempat ragu saat di simpang ini. Google Map menunjukkan arah kiri untuk jarak yang lebih dekat. Buat teman-teman dari simpang ini lanjutkan lurus saja, karena memang itu jalan utamanya yang aspalnya mulus. Kami belok kiri dengan pertimbangan perlu mencari tempat makan Padang di mana biasanya pasti ada menu lele goreng yang bisa dimakan anak-anak kami dan sholat maghrib. Ada tamu tak diundang. Masuk rumah tidak permisi. Meong-meong di meja makan, ikan di piring di gondolnya. Dasar kucing tidak sekolah. Ada tamu datang lagi. Sonong boy tidak permisi. Meong-meong di meja makan, ikan di piring di gondolnya. Dasar kucing tidak sekolah. Apa ya? Ini aja ayam kuah. Jangan mencuri, itu tak baik. Minta saja pasti ku beri. Kucing, 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 kucing. Apa kamu tidak bisa baca? Dilarang curi, kita masih mencuri juga. Sorry, si kucing sorry. Dia makan dan permisi. Sorry, tak jewer boy nanti. Susu buat Omar. Dah. Wadah mai, Ya, bukan buat Dedehim. bukan buat Basim ya. Ya. Ibahim sini Ibahim. 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 Basim, Ibahim mau susu? mama mau susu juga. Ya, ada susunya buat Omar. Isiin Susu aja mai. Jangan buat Basim ya. 2 sendok 1. Dua-duanya. Ya, nanti bikinin sama Bubu. Kakinya. Susu. Tempat kakinya. Ya, ditunggu, sabar. Sini itu dulu. Sehabis rusuh dengan anak-anak saat makan dan ada drama-drama rutinitas dari kedua anak saya, perjalanan kami lanjutkan kembali. Ada beberapa adegan saat mereka makan tidak sempat saya record karena perut sudah lapar. Itu adalah adegan mereka guling-gulingan di lantai dan mengambil botol-botol kosong di rak botol untuk jadikan mainan. Ya, ini adalah sebuah tantangan buat kami dalam setiap perjalanan, bahwa membawa anak-anak yang sedang aktif-aktifnya sangat butuh persiapan khusus dan ekstra kesabaran. Setelah menempuh perjalanan hampir 12 jam akhirnya sampai juga di penginapan Ujung Genteng. Ternyata penginapan yang kita tuju tidak memenuhi standar kelayakan istri saya.
Akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari tempat penginapan lain yang sesuai. Tidak jauh dari tempat penginapan pertama tadi, alhamdulillah kita dapat tempat penginapan yang sesuai, yang menurut kami bahkan melebihi ekspektasi kami. Buat parkir mobil biar nggak di tengah-tengah. Di tempat inilah kami menginap untuk 2 hari ke depan. Setelah memandikan anak dan berberes-beres, perut kami baru terasa lapar. Untung saja kami membawa bekal dan perlengkapan masak yang sangat lengkap yang memang sejak awal sudah kami persiapkan. Inilah ujung genteng yang sudah hampir 7 tahun kami tidak pernah kunjungi. Ini bisa nyimpan banyak bumbu-bumbu nih. Satu tempat dia bisa dua bumbu. Ini gula merah sama garam. Kebetulan ini gula doang, sama di bawah ada apa namanya, lada.